Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Wijaya Kusno dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peranan guru SD dalam memahami tugas perkembangan anak berdasarkan teori Piaget, teori Bandura, dan teori Erikson. Teori yang pertama itu adalah teori Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Selanjutnya, ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahap yang pertama itu tahap sensori motor, di mana anak berusia 0-2 tahun. Kemudian ada tahap praoperasional, di mana anak berusia 2-7 tahun. Dan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, anak berusia 7-12 tahun. Dan yang terakhir tahap operasional formal, di mana anak berusia 12 tahun ke atas. Selanjutnya konsep teori Piaget. Yang pertama asimilasi. Asimilasi adalah proses menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses kognitif individu dalam menghadapi stimulus yang masuk ke dalam struktur kognitifnya. Yang ketiga yaitu equilibrium adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor yang pertama yaitu hereditas, yang kedua pengalaman, yang ketiga transmisi sosial atau budaya, yang keempat ekuilibrasi atau keseimbangan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Bandura, di mana asumsi belajar menurut pandangan teori Bandura atau teori belajar sosial yaitu belajar dilakukan melalui pengamatan perilaku orang lain. Kemudian perilaku belajar itulah yang pada akhirnya akan menjadi kebiasaan yang diatur sendiri. Ciri-ciri teori belajar sosial. Yang pertama, fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, siswa bisa meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Yang keempat yaitu proses pembelajaran meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Adapun cara mengembangkan keterampilan sosial, yang pertama, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih keterampilan sosial tertentu melalui pembelajaran lisan atau modeling dan disertai dengan umpan balik. Yang kedua, modelkan strategi pemecahan masalah dalam pergaulan dengan orang lain. Rancanglah kerja tim bagi peserta didik dan tetapkanlah keterampilan sosial apa saja yang ingin dilatihkan dalam kerja tim tersebut. Ada 4 faktor yang berperan dalam belajar sosial. Yang pertama yaitu kemampuan diri. Yang kedua, regulasi diri. Yang ketiga, konsep diri. Yang terakhir yaitu penghargaan terhadap diri sendiri. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori Erikson, di mana Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya
ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. 8 tahap yang dimaksud teori Erikson yaitu yang pertama, kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu dan keraguan-raguan. Yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Yang keempat, kerajinan versus inferioritas. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Yang ketujuh, generalivitas versus stagnasi. Yang ke-8, integritas versus keputusasaan. Setelah mempelajari 3 teori tadi, dapat disimpulkan bahwa teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Teori Bandura hasil dari kemampuan individu memaknai suatu pengetahuan atau informasi. Yang ketiga yaitu berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.